Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat lainnya sehingga kita bisa dalam keadaan sehat walafiat meskipun di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Salat berangkaikan salam tidak lupa kita kirimkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ikhlas Nasution. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau angkatan 2020. Yang pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi peran guru dalam perencanaan pembelajaran dan kompetensi serta keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang guru. Nah, baik, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yakni peran guru dalam perencanaan pembelajaran. Peran guru dalam perencanaan pembelajaran itu yang pertama adalah membuat sebuah perencanaan pembelajaran. Ini maksudnya adalah seorang guru harus mampu menyusun rangkaian demi rangkaian rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan ke depannya. Ini berguna untuk dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di kemudian hari, tentunya diharapkan akan optimal, akurat, dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Itulah guna dari sebuah rencana, agar proses pembelajaran yang akan dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang kita tujukan dari awal. Dan juga fungsi dari perencanaan pembelajaran ini adalah dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di kemudian harinya. Nah, itu peran guru dalam perencanaan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, peran guru dalam perencanaan pembelajaran adalah mengembangkan materi. Nah, pada peran ini seorang guru harus mengelola sebuah materi menjadi lebih luas lagi, tentunya sesuai dengan batasan-batasan yang tidak lari dari pembahasan dari materi tersebut, yang tentunya ini dapat mengembangkan wawasan-wawasan yang dimiliki oleh peserta didik atau siswa, dan juga dapat memahamkan peserta didik atau siswa itu terhadap suatu pelajaran yang diberikan guru nantinya kepada siswa atau peserta didik. Baik, peran guru dalam perencanaan pembelajaran yang ketiga adalah menyediakan media pembelajaran. Nah, seorang guru harus menyediakan media pembelajaran. Ini berguna sebagai mempermudah seorang guru dalam menjelaskan materi yang ingin disampaikan, dan juga mempermudah peserta didik atau siswanya dalam mencerna apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Nah, media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran tentunya harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan peserta didik. Nah, saya contohkan misalkan seorang guru ini mengajar seorang anak TK atau anak usia dini. Tentunya media pembelajaran itu tidak dibolehkan untuk menuntut seorang itu berpikir kritis. Nah, karena dia mengajarkan seorang anak TK atau anak usia dini yang masih belum bisa berpikir kritis dan mengedepankan logikanya. Nah, untuk itu seorang guru bisa menjadikan media pembelajaran seperti media bermain dan lain-lain yang sesuai dengan taraf atau tingkatan anak usia dini, sehingga proses pembelajaran nanti bisa dilaksanakan dengan efektif dan juga peserta didiknya akan paham apa yang telah disampaikan oleh guru kepada dirinya. Nah, baik, langsung saja kita masuk kepada materi yang kedua, yakni kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru ini adalah keterampilan atau keahlian yang harus dimiliki oleh seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, kompetensi dasar yang dimiliki oleh seorang guru ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, yang mana mengatakan bahwasannya kompetensi dasar
yang harus dimiliki oleh seorang guru itu ada 4. Yang pertama itu adalah kompetensi kepribadian, yang kedua ada kompetensi pedagogik, yang ketiga ada kompetensi sosial, dan yang terakhir itu ada kompetensi profesional. Nah, langsung saja kita masuk pada kompetensi yang pertama, yakni kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mencerminkan bahwasannya ia adalah pribadi yang baik di lingkungan sekolahnya maupun di lingkungan masyarakatnya. Nah, kompetensi kepribadian ini dibagi menjadi 5 bagian, yakni meliputi yang pertama itu kepribadian yang baik, stabil, dan mantap. Nah, ini dimaksudkan bahwasannya seorang guru itu harus dapat mencerminkan ia adalah pribadi yang baik, memiliki emosi stabil, dan juga mampu berperilaku, bersifat, dan bertindak yang baik dalam lingkungan masyarakatnya. Kemudian ia mampu menaati segala norma atau peraturan yang ada di lingkungannya. Dan yang terakhir itu mampu konsisten dalam menjalankan perilaku yang baik tadi dan mampu menerapkan atau mentaati hukum secara konsisten. Baik, kepribadian yang kedua adalah kepribadian yang dewasa. Nah, ini dimaksudkan bahwasannya seorang guru itu adalah atau diharuskan sebagai seorang pribadi yang dewasa, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga ia harus memiliki sifat yang mandiri agar dapat ditiru oleh peserta didik atau siswanya nanti. Nah, kepribadian yang ketiga adalah kepribadian yang arif. Ini dimaksudkan bahwasannya seorang guru itu diharuskan memiliki kepribadian yang mampu menyesuaikan segala tindakan, perilaku maupun sifatnya dalam kehidupan di sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya. Nah, seorang guru itu harus mampu menyesuaikan. Namun dalam artian di sini adalah menyesuaikan dalam artian yang positif, bukan artian yang negatif. Kepribadian yang keempat adalah kepribadian yang berwibawa. Nah, kepribadian yang berwibawa ini dimaksudkan bahwasannya seorang guru itu diharuskan memiliki pribadi yang mantap dan baik sehingga mampu digugu dan ditiru oleh peserta didiknya. Nah, jika seorang guru ini memiliki pribadi yang baik dan mantap, maka ia akan memberikan dampak yang baik kepada peserta didiknya, sehingga nanti akan menimbulkan seorang peserta didik ini akan menyegani atau menghormati seorang guru tersebut. Nah, ini adalah proses yang sangat penting dalam membentuk karakteristik dari diri seorang peserta didik atau siswa tersebut. Jika seorang gurunya berwibawa, maka seorang peserta didiknya itu akan menjadi seorang pribadi yang hormat kepada orang tua atau gurunya nanti. Nah, kepribadian yang terakhir adalah kepribadian berakhlakul karimah. Nah, ini dimaksudkan bahwasannya seorang guru itu diharuskan memiliki pribadi yang mampu tentunya dalam bersikap yang baik dalam kehidupan lingkungan sekolah maupun lingkungan bermasyarakatnya. Nah, contoh dari pribadi yang baik ini seperti seorang guru ini menerapkan sifat yang jujur, disiplin, hormat, menghargai pendapat orang lain, dan sikap-sikap atau sifat-sifat yang baik lainnya. Nah, itu tadi kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, kita lanjut kepada kompetensi yang kedua. Kompetensi yang kedua itu disebut dengan kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini adalah keterampilan atau keahlian seorang guru dalam memahami peserta didik. Tentunya seorang guru ini adalah seorang yang mampu memahami segala kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Sehingga dalam proses pembelajaran nantinya tentunya akan berjalan dengan efektif. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh seorang guru terhadap siswa atau peserta didiknya itu akan tersampaikan. Sehingga peserta didik dan siswa tersebut akan paham apa yang ingin disampaikan dari bahan pembelajaran oleh seorang guru ini. Nah, kompetensi yang ketiga adalah kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yang mana seorang guru itu diharuskan untuk memiliki keterampilan atau keahlian dalam berkomunikasi secara baik atau santun, memiliki public speaking yang baik, kemudian dapat bergaul dengan baik dengan di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolahnya, dan yang terakhir itu ia mampu beradaptasi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya. Nah, jika seorang guru ini memiliki jiwa sosial yang baik dan tinggi, tentunya
ini adalah seorang guru yang akan nantinya disukai oleh peserta didiknya atau dicintai oleh masyarakat di lingkungannya. Nah, baik, langsung saja kita masuk kepada kompetensi yang terakhir, yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah keterampilan atau keahlian yang dimiliki oleh seorang guru dalam memahami segala bentuk materi ajar yang akan disampaikan nanti kepada peserta didiknya. Tentunya seorang guru ini harus memahaminya secara mendalam dan lebih luas agar dalam proses pembelajaran nanti seorang guru ini mampu memberikan yang terbaik kepada peserta didiknya, sehingga peserta didiknya nanti akan paham apa yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Nah, sehingga proses pembelajaran tentunya nanti akan menjadi proses pembelajaran yang efektif dan memudahkan siswa dalam belajar. Nah, baik, itu tadi adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru sebelum melakukan proses pembelajaran. Nah, yang mana kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru itu ada 4. Yang pertama itu kompetensi kepribadian, dan yang kedua itu adalah kompetensi pedagogik, yang ketiga itu kompetensi sosial, dan yang terakhir itu adalah kompetensi profesional. Kita lanjut kepada materi yang ketiga, yakni keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, keterampilan dasar yang dimiliki oleh seorang guru setidaknya ada 8 poin. Nah, yang pertama itu adalah keterampilan dasar untuk bertanya. Nah, keterampilan dasar untuk bertanya ini sangat penting dimiliki oleh seorang guru. Mengapa demikian? Karena jika seorang guru pandai atau ahli dalam bertanya atau memberikan pertanyaan kepada peserta didiknya, tentunya peserta didik itu akan termotivasi untuk lebih semangat untuk belajar, kemudian memberikan efek berani kepada peserta didik dan siswa untuk memberikan pendapatnya. Nah, dan yang terakhir itu dapat memberikan atau mendorong siswa itu untuk berpikir kreatif dan kritis. Keterampilan yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan untuk menjelaskan. Nah, keterampilan untuk menjelaskan ini sangat penting. Bagaimana bisa seorang itu dikatakan sebagai guru apabila dia tidak bisa menjelaskan dengan baik? Nah, tentunya proses pembelajaran akan tidak berjalan dengan lancar, tidak kondusif, dan tidak efektif. Nah, untuk itu seorang guru itu dituntut untuk pandai menjelaskan kepada seseorang. Nah, khususnya untuk menjelaskan bahan ajar materi kepada peserta didiknya. Jika seorang guru ini pandai menjelaskan kepada peserta didiknya, tentu peserta didik ini akan lebih mudah memahami bahan ajar yang telah direncanakan dalam proses perencanaan pembelajaran sebelumnya. Nah, keterampilan yang ketiga itu adalah keterampilan menggunakan variasi. Nah, seorang guru itu dituntut untuk memiliki keterampilan menggunakan berbagai macam variasi guna mengajar peserta didik. Nah, jika variasi yang diterapkan itu saja, maka peserta didik tentunya akan lebih cepat bosan. Nah, untuk itu seorang guru dituntut untuk memiliki keahlian atau keterampilan menggunakan variasi berbeda setiap proses pembelajaran dilangsungkan. Nah, poin yang keempat adalah keterampilan untuk memberikan penguatan. Nah, keterampilan memberikan penguatan ini adalah keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru untuk memberikan respon terhadap perilaku peserta didik atau siswa dalam proses pembelajaran dengan tujuan siswa itu lebih termotivasi untuk melakukan perilaku yang lebih positif lagi. Keterampilan yang kelima adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran ini adalah keterampilan yang sangat penting. Nah, jika seorang guru pandai membuka pembelajaran dengan stimulus-stimulus atau rangsangan yang menarik minat siswa atau peserta didik ini, maka tentunya mereka akan lebih bersemangat untuk mengadakan atau melakukan pembelajaran bersama gurunya. Nah, kemudian sebaliknya, jika seorang guru ini melakukan penutupan dalam proses pembelajaran, tentunya seorang guru ini memiliki keterampilan memberikan penguatan terhadap materi ajar yang telah ia sampaikan selama proses pembelajaran yang diberlangsungkan. Nah, baik, keterampilan berikutnya adalah keterampilan memberikan pengajaran kepada kelompok kecil dan individu. Nah, seorang guru tentunya harus pandai membedakan cara mengajar kelompok kecil dan individu. Nah, misalkan seorang guru ini jika mengajar pada kelompok kecil, maka ia akan
memberikan metode-metode seperti diskusi atau metode kelompok lainnya. Nah, jika melakukan pengajaran kepada individu, ia melakukan metode penjelasan secara langsung kepada individu tersebut. Nah, tentunya ini akan memudahkan proses pembelajaran dalam memahamkan siswa atau peserta didik tentunya. Keterampilan yang ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas ini adalah keterampilan yang sangat penting yang dimiliki oleh seorang guru. Nah, mengapa demikian? Karena jika seorang guru tidak pandai mengelola atau mengontrol jalannya proses pelajaran di kelas, maka tentunya pembelajaran yang efektif dan kondusif itu akan jauh dan tidak akan tercapai. Nah, jika seorang guru pandai dalam mengelola atau menghandle suasana di kelas, maka proses pembelajaran itu akan efektif dan kondusif, dan tentunya itu akan berdampak kepada mudahnya pemahaman siswa dalam memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Keterampilan yang terakhir adalah keterampilan membimbing. Nah, ini adalah keterampilan yang sangat penting dan juga sebagai peran dari seorang guru tersebut. Nah, mengapa demikian? Karena seorang guru itu memang tugasnya adalah mengarahkan seorang manusia atau peserta didik ini ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang berilmu pengetahuan dari sebelumnya, sehingga peserta didik atau siswa ini akan jauh lebih baik dari keadaan sebelum ia berjumpa dengan seorang guru ini. Nah, setelah ia berjumpa dengan guru ini, maka ia akan lebih ke arah yang positif dan jauh dari arah-arah atau keadaan yang negatif. Nah, itulah tadi materi kita pada hari ini mengenai peran guru dalam perencanaan pembelajaran, kompetensi dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat kepada teman-teman kita semua untuk berbagi ilmu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan khilaf kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.